Si Dani tuh di telepon ingat dong. Jadi Dani tuh, Bim, lu apain kontrak gua katanya? Oh ternyata akhirnya tahu juga dia. Maksudnya tuh, ya kan gua pinjem kemarin, udah gua hapus dan enggak lu apain lu? Gua dimaki-maki nih sama dibilang, domainin nih gua. Ah, gua udah hapus dan udah gua tutup, gila aja lu angkanya semuanya, nama bandnya semuanya. Gue cuma mau pasal-pasalnya seperti ini, gue pokoknya. Kan dia minta acuan, gue nggak tahu mesti minta ke siapa kan. Gue nggak ada yang kenal saat itu kan. Wah lu gila ketahuan tuh kontrak dari kontrak gue tuh. Ingat banget dulu tuh gue belum pernah ketemu gue loh. Wah lu nggak boleh gitu loh. Mereka tuh teman-teman gue. Hah? Mereka teman-teman gue. Lo nggak boleh gitu loh ngasih. Lo ikutin aja udah peraturan perusahaannya gimana. Pak saya nggak mau dulu masih kecil dia bilangnya. Saya nggak mau. Beli 15 juta, gabung. Sambil senyum-senyum. Gak bisa gitu, lo mesti ngikutin. Udah dia. Itu udah saya hapus semua. Itu ada logo kop surat gua. Ternyata ada kop suratnya kan ada itu ya. Ternyata semua masalahnya dihapus sama dia, kop suratnya kagak. Aduh. Logonya lupa. Kan logonya gua nggak ngeh ada logonya dia kan. Oke guys, ketemu lagi sama gua Badai dan konten kali ini gua nggak tahu nih episode udah keberapa ngobrol karya alias ngokar ya kan di Badai TV dan hari ini gua kebetulan syuting di luar dan mendatangi rumah legend dan senior nih. Wajib, legend. Ini adalah sosok yang dibalik banyak band, peternakan band nih kayaknya ya kalau menurut gue ya. Perusahaan band. Drummer, seorang drummer, dan juga prosedur dan produser gitu ya. Prosedur ya. Dan ini bandnya juga banyak guys. Ini dia Mas Bimo. Baik. Nama panjang Gabriel Bimo ya. Oh Gabriel itu nama biar kesaru sama Itali dikit. Oh gitu. Oh itu nama baptis tadi. Oh gitu. Namanya Bimo Sulaksono aja. Gabriel nggak usah lah. Oh Bimo Sulaksono. Gue orang Jawa men, bukan orang Itali. Tapi asli Jawa. Jawa mana mas? Bimo Sulaksono. Oh gue nyokap gue Solo, bokap gue Jember dia. Oh Jawa Timur. Nyokap yang Solo. Tapi lo lahir Jakarta. Yoi, mau jadi anak Jakarta ya. Betawi ya. Petokau. Bahasa Jawa ya. Bisa dong dikit-dikit ya. Sedikit. Jadi hari ini gue ke rumah Mas Bimo. Tadi gue masuk rumahnya, anjir keren banget ya. Ini tanda kesuksesan dari seorang musisi. Tapi benar guys, lu kalau ke rumahnya Mas Bimo nih, ini dia artistik banget. Soalnya tadi waktu gue baru di depan parkir kan, videografer gue ngomong, ini rumah ini banget nih, apa namanya, nyeni banget nih ini. Iya. Yang gue baru pertama kali nih ke rumah Mas Bimo. Anak pang, Bang. Anak pang ya? Ini mah bukan anak pang rumahnya nih, anak pop nih. Bintang pop terkemuka. Ya kan? Pang, green. Ya kan musisi kan semua sama. Iya, sama ya. Ada klasifikasi. Iya. Mas, gue mau ngobrol-ngobrol nih tentang perjalanan karir lo. Karena lo nih sebenarnya menurut gue sejak kemunculan pertama lo tahun berapa ya? Netral pertama 95 ya? Gue terjun ngeband tuh kebetulan Netral tuh tahun 95 album. 95 ya? 5 dia. Gue punya cerita sedikit mas tentang Netral waktu keluarin Walah 1995 tuh ya. Jadi SMA gue nih. Lo SMA ya? Gue SMA kelas, udah mau kelas 3 tuh. Jadi kebetulan ada pensi ya kan di SMA gue. Nah, SMA apa sih? Gue lulus di PSKD. PSKD yang di PSKD 1 di depan Cipto. Oh di ini dong di Borobudur situ? Iya, sebelahnya UKI Hukum. Iya, gue tahu tuh. Nah, itu dari situ. Gue lulus dari situ gitu kan. Nah, terus gue bikin pensi di situ dan band terakhir tuh adalah band kelas 3. Bawain Walahnya Netral tahun 95. Ribut mas langsung. Iya. Kelas 2. Pensi. Kelas 2 kelas 3-nya langsung berantem di situ. Kenapa gitu? Ya nggak tahu, kayaknya spirit lagunya kayaknya. Iya. Itu bukan Netral sebetulnya nggak, kita dulu gue bingung juga. Dulu kan bingung dulu era-era tahun segitu kan soalnya kan musik kan lagi betul gue dia kan emang genre rock ya. Iya. Rock kan lagi musik-musik eranya thrash metal. Iya.
thrash metal, terus kalau di Jakarta sama di misalnya Surabaya di mana daerah beda-beda kan? Beda-beda, betul. Musimannya Betul. beda ya. Kalau Jakarta waktu itu lagi merambah ke alternatif, cuma masih ada thrash-nya ya. diajakan, maksudnya masih komunitas lah. Ya, ya. Indie. Cuma kalau yang udah benar-benar grassroots-nya ya progresif sih, progresif metal sama ini glam rock. Ya, glam rock. Ya. Thrash metal tuh ininya ibaratnya thrash metal kerennya ya. Ya. Nah gue dulu pas bawain netral bingung karena gue masih bagus kan dulu gue bikinnya band SMA kan. Pas band latihan aja. Bawain lagu apa ya? Bawain lagu Metallica, Anthrax dulu ya. Wah kesusahan nih. Susah. Iya, lupa mulu kan. Iya. Wah gimana? Megadeth juga susah ya. Iya, susah. Progres gitu bingung kan. Maksudnya Metallica kan harusnya nggak terlalu susah banget ya. Iya. Kayak susah deh. Akhirnya wah gimana ya. Udah ini aja, bawain lagi akhirnya. Udah Gus, gini aja kita bawain lagu apa kayak. Gue banyak kenal musik rock yang 70s, 60s itu dari bagus tuh. Oke. Nih dengan Jimi Hendrix ya. Wah ini gue banget Jimi Hendrix nih. Bisa kan mainnya gitu-gitu doang. Iya. Masalahnya, wah kita bisa presentasi nih formasi kita nih maksudnya dengan keterbatasan kita kan. Gus, Bon Jimi Hendrix ini aransemennya jadi kayak ngepang. Maksudnya bukan ngepang yang jadi kayak kebetulan emang kiblatnya dulu ke British teenager American rock ya. Punk rock lah. Maksudnya dari The Jam, era The Jam, terus era-eranya siapa? Kalau Sex Pistols udah banyak lah ya. Pistols. Jadi wah ini kayaknya representasi banget nih, maksudnya gue bawain maksudnya wah ini mewakili gue banget nih. Bisa nih, maksudnya keterbatasan skill pun lo bisa bawain nih lagu kan. Oh ini aja bikin kayak The Jam atau bikin kayak The Cure atau bikin kayak gue pikir waktu itu masih ada Green Day-nya juga ya. Green Day dulu. Karena kan Dookie baru keluar tuh kan. Iya. Dulu Green Day ngetop. Maksudnya Green Day tuh bukan sesuatu yang baru musiknya kan. Dulu kan. Kalau lo ngeliat dulu dengar Jimi Hendrix, wah ini udah genre baru nih. Wah ini gue Purple Haze, siapa lagi? Terus bawainnya gampang-gampang. The Jam, kok band-band punk itu kan gampang ya dibawain ya. Kalau Sex Pistols, udah kebanyakan dulu. Iya. Nah dulu Nirvana tuh lagi cuma belum terlalu populer banget, udah populer, cuman maksudnya belum menasional gitu loh. Bawain Nirvana cuman wah terlalu banyak lah. Akhirnya kita bawain yang cover-cover yang 70s, yang 60s. Kita bawain kayak ada Black Sabbath dulu kan, Black Sabbath atau rock, wah ini kayak gampang Black Sabbath kan. Emang kita kiblatnya ke sana gitu loh. Jadi emang bukan tipe yang progresif, cuman kita emang lebih suka yang sesuatu musik yang ibaratnya yang rantik gitu ya. Authentic gitu yang natural. Yang raw gitu maksudnya. Yang rock and roll banget ya. Yang lebih ibaratnya yang minimalis. Iya. Jadi makanya bertiga. Betul. Soalnya dulu latihan bertiga susah banget datang yang ngumpulnya. Itu anak-anak mana aja sih Mas waktu netral tuh? Kalau Mas Bimo sama Mas almarhum Miten ya? Ya kalau kebetulan gue mau bagus satu SMA dulu kan. Oh satu SMA. Terakhir. Kalau Miten kebetulan SMA tetanggaan dulu, SMA 55 dia. Di daerah Tebet ya? Daerah Duren 3 sih. Oh Duren 3. Oh 55 iya. Karena bagus tinggalnya di Duren 3. Kebetulan gue dulu sih tinggalnya gue di Pasar Jumat di Cirende. Oke. Cirende. Jadi ya masih selatan lah semua lah. Masih selatan ya. Ya dulu begitu, latihan pokoknya pemain gitar ganti mulu kan dulu awalnya Didit dulu sempet tuh Didit plastik. Iya. Oke. Oh Mas Didit sempet ada di netral pertama ya? Karena latihan nggak pernah datang. Dulu mah yang datang aja lah. Lu dulu latihan di mana? Studio mana? Soalnya dulu kan kalau dulu belum ada teknologi komunikasi kan masih. Iya masih pakai telepon kartu. Telepon kartu ya, telepon koin ya. Lo kalau janjian sama orang, di telepon di rumah udah nggak ada, ya udah pasrah aja datang. Oh udah jalan bagusnya dari tadi. Oh, iya. Udah nunggu-nunggu. Itu zaman itu masih nelpon rumah tuh. Wah, ya tuh kan? pokoknya sengsara banget zaman dulu ya. Sengsara banget iya. Jadi bener-bener apa ya? Belum kalau bapaknya yang ngangkat ya kan? Iya. Oh, udah pergi deh tadi. Saya pikir latihan. Waduh, udah gitu. Studio udah mau habis jamnya. Itu sering banget dulu. Dulu studio yang paling sering lo datengin apa? Wah, cari studio-studio murahnya. Banyak kan dulu di Mampang situ. Iya, Mampang ada GPA dulu. Wah, mahal itu GPA. GPA mahal ya. Ada GPA, ada One Feel, iya. Terus BDL, Pasar Minggu. Ya kan? Iya. Pasar Minggu? Iya, BDL kalau nggak salah Pasar Minggu deh. Iya. Gue sampai latihan bela-belain ke Cempaka Putih dulu karena murah dulu. Dulu apa? Ada latihan Cempaka Putih. Tetap tuh.
Bigan. Oh, Bigan ya. Oh Bigan, iya. Bigan lu. Lu di Rawamangun juga ada, namanya Simple. Monitornya enak soalnya kan. Monitornya kan banyak studio. Akhirnya ya sering nantinya deh situ aja lu. One Feel lu paling deket sih dulu. Ya One Feel soalnya studio yang kayaknya Bandnya rata-rata band. home base-nya band-band terkenal tuh ya. Soalnya monitornya gak enak kan ruangannya, jadi nggak. Tuh. Jadi Mas Bimo di Netral itu berapa album Mas? Netral tuh kebetulan gue yang bentuk dari awal. Jadi waktu dulu emang pas zaman-zamannya bikin demo sempat frustasi gue 3 album. Album 1, 2, 3. Oke. Karena waktu itu emang bener-bener apa ya? Netral tuh semacam kayak Pilot project gitu. iya, sebetulnya ya itu memang band eksperimen ya. Iya. Kebetulan makanya dulu pasar industri musik waktu itu lagi rocknya nggak ke situ. Iya. Jadi setiap gue bawa demo kemana-mana, wah rock kamu, Iya, musik rock kamu nggak jelas. Keberatan nih gitu ya. Bukan keberatan, ini kalau rock tuh begini. Pokoknya dia masih contohan acuannya tuh ya glam rock. Dulu era-eranya skate, Ya, skate. power metal, terus apa ya? Ya band-band produknya musika banyak banget dulu kan. Iya. Terus Power Slave. Oh, rock tuh begini rock tuh. Ini Pamas atau ya kayak gitu-gitu. Kalau rock tuh musiknya begini. Kalau kamu nih gak jelas nih, rock kamu apa nih? Lu gituin gua. Waduh, belum. Ini yang ngomong label-label gede-gede itu. Label dulu kan label maksudnya Dia lagi cari ya. Belum indie label dulu kan belum populer. Iya. Udah ada cuma belum banyak gitu loh. Iya. Nah, jadi di Netral itu 3 album. Iya. Ya, 3 album dengan single pertama kemarin waktu itu tuh Walah ya. Jadi Terus yang Pelangi? nah, Pelangi itu cover pertama tuh. Cover pertama. Jadi dulu kan pas album Netral ya, itu juga mukjizat juga itu Netral bisa kedengeran diterima. banget ya. Cuma itu emang itu juga ada kontribusi label sih. Oke. Lu tanpa label dulu ya, dipromot yang bener. Labelnya apa Mas dulu? Itu termasuk label yang menurut gue ya termasuk label yang istilahnya apa ya? Ya Berani lah waktu itu ya. berani ya, maksudnya lebih karena itu termasuk bisa dibilang visioner lah. Iya, Dia iya. berani dia gitu kan. Iya. Era musik kayak gini, dia ngeluarin Netral dulu. Emang Netral dulu serba salah dulu. Kalau era zaman dulu kan lo kontrak kan label tuh tidak ada yang istilahnya mereka flat pay. Iya. Gua Ya. langsung 3 album 15 juta. Advance tuh. Udah pokoknya 3 album. Pokoknya udah semua, pokoknya udah nggak Tapi dapet kalau lagi gitu ada ya. berlaku gua kasih bonus gitu doang zaman gua. Itu kalau dikasih ya. Iya. Ya pokoknya dulu kan yang penting rilis kan. Benar. Cuman gua enggak, waktu itu gua tolak. Oh, 15 juta itu Belagu men, udah band kagak ada yang mau label. Pas sudah mau dikontrak, udah punya prinsip ya berarti ya. nah gua kenal Dani. Ahmad Dhani. Itu gua minjem kontrak Dewa dulu. Oh, Dulu sebetulnya dulu si Dani album berapa di tahun 95 ya? album ketiga Gua kenal Dani terbaik. udah lama tuh ya, dia Iya. pas dari Dewa awal. Dan gua mau dibayar. Kalau lo gimana Dan? Oh kalau gua nggak mau Bim, gua mesti royalti. Kalau lu royalti. Cuma kan zaman dulu kan emang nggak boleh ngomongin label sama label nggak boleh bocor kan. Rahasia lah. Etik ya, maksudnya mereka kan bertemanan semua. Cuma kalau sekarang dibuka nggak apa-apa lah, Ya. nggak masalah. Jadi, oh gitu, gue mau dibayar flat pay. Oh kalau gue, Dan gue pinjam kontrak lu boleh nggak? Bilang, wih, nggak boleh Bim, jangan lu, nggak boleh loh. Nggak, dihapus aja semua. Apa? Nama-namanya gue tulis ya, gue hapus ya. Kontrak lu nanti pasti ditipekin dulu kan. Angka-angkanya, namanya. Mereka cuma minta acuan katanya. Jadi waktu pas gue minta, gue mau dibayar flat pay, gue nggak nolak. Saya mau royalti. Terus dia nanya dasarnya apa gitu. Royalti kita belum pernah sama pakai sistem royalti nih selama ini. Kamu tahu dari mana? Ya pokoknya saya maunya royalti jadi bisa continue terus dibayar gitu. Ya udah, saya minta acuannya sini. Kamu ada acuannya sini bawa saya. Oh, gue bingung kan. Wah, siapa sih? Dani doang setahu gue ya dulu kan. Dulu terus aduh Dan pinjam. Yaudah, lu hati-hati ya, dia bilang. Gua hapus Dan, udah gua tutup tenang aja udah. Lu jangan sampai bocor loh, wah parah lu. Dia minta contoh acuan, ya udah kan gua kenal aja kontraknya Dewa tuh. Iya, tapi cuma dikasih doang kan, nggak ditinggalin kan kontraknya kan. Waktu kan dia minta contoh, mereka tuh nggak ngerti, jadi dia mau semuanya klausul dia baca. Kan dia bilang itu standar gitu kan, dia kan memang acuan dari katanya. Jadi namanya gua tutupin semua tuh. Gua kasihin belagu gua dulu padahal
Band baru nih. Band baru belum pernah di industri, pas gila mau dikontrak, nih orang anak kok. Iya. Dulu gue tuh gue udah pasrah, waduh nggak jadi kontrak nih dalam hati gue. Cuman aku nggak mau nih. Soalnya yang lain pada dibayar 15 juta. Aduh, ada Flat pay? Iya. Di era situ kan banyak artis juga, ada Stinky, ada Junior. Oh, Stinky. Plus Junior, si Naif, cuman belum rilis seperti itu kan, masih dia di bawah gue. Terus gue kasih tuh, gue tutup udah. Tiba-tiba gue dipanggil, man. Udah gue dipanggil, inget banget tuh gue. Itu kayak si Bagus Miten nggak pernah ikut tuh. Karena ya mereka terima beres saya kan. Dia di rumah aja, zaman dulu zaman fly semua tuh. Kiss the sky. Jadi gue dipanggil sama label. Gue nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kontrak. Gue sosokan tahu, sosokan aja. Maunya royalti gimana? Gue nggak ngerti juga. Hitungannya. Cuma gue taunya, lu akan dibayar terus lagu lu, album lu apa dari royalti lu dapat royalti dari per album, lu akan continue terus. Jadi nggak putus. Terus selamanya kan dapat. Bila taunya gitu doang, dapat royalti. Wah, masuk akal nih gue. Ya udah, akhirnya gue dipanggil gue. Wah, di sidang gue. Ada lawyernya, ada ini, gue nggak ngerti apa-apa. Langsung ditembak. Ini kamu dapat dari mana? Langsung ditembak begitu gue. Iya. Enggak, jadi begini. Gue bingungnya. Waktu itu betul labelnya namanya ANR kan gitu. Waktu itu minta contoh acuan ya. Ini saya bawa contoh acuannya. Jadi kamu cuma dapat dari mana? Waduh, saya nggak bisa cerita nih. Saya nggak dikasih tahu. Pokoknya saya mau seperti ini. Begitu nih. Belum mati gue. Podok tahu-tahu sambil ngomong gitu. Sambil bisik-bisik mereka. Jadi kamu mau seperti ini. Kita jujur kita belum pernah kerjasama dengan sistem royalti. Oke. Di perusahaan ini dia bilang. Iya, cuman gue bilang, iya pokoknya saya mau seperti ini, Bu. Gue jelasin, saya nggak maunya sistem royalti biar apa tujuannya, gue jelasin ini aja, sekenanya aja. Langsung kalau nggak salah dulu inget banget dulu gue. Terus apa setelah itu si Dani tuh di telepon inget dong. Jadi Dani loh, Bim, lu apain kontrak gua katanya. Oh ternyata akhirnya tahu juga dia. Maksudnya tuh, ya kan gue pinjem kemarin, udah gue hapus dan enggak lo apain lo, gue dimaki-maki nih sama gue mainin nih gue. Gue udah hapus dan udah gue tutup, gila aja lo angkanya semuanya, nama bandnya semuanya. Gue cuma mau pasal-pasalnya seperti ini, gue pokoknya. Kan dia minta acuan, gue nggak tahu mesti minta ke siapa kan. Gue nggak ada yang kenal saat itu kan. Wah lo gila ketahuan tuh kontrak gue tuh. Ingat banget dulu tuh gue belum pernah ketemu gue loh. Wah lo nggak boleh gitu lo. Mereka tuh teman-teman gua. Mereka teman-teman gua. Lo nggak boleh gitu lo ngasih. Lo ikutin aja udah peraturan perusahaannya gimana. Saya nggak mau, dulu masih kecil dia bilangnya. Saya nggak mau dibeli 15 juta, 3 album. Sambil senyum-senyum. Nggak bisa gitu lo mesti ngikutin ke dia. Itu udah saya hapus semua. Itu ada logo kop surat gua. Ternyata ada kop suratnya kan ada itu ya. Ternyata semua masalahnya dihapus sama dia, kop suratnya kagak. Aduh. Logonya lupa. Kan logonya gua nggak ada logonya dia kan. Alamat udah gua tuh hapus semua lah, alamat semua. Gua udah telitin, gua baca angka nama pemain bandnya gua hapus. Ternyata kop suratnya gua hapus. Ada kop surat ya, ada itunya embos ya. Gue nggak ngerti itu lambangnya dia. Gue pikir kan kertasnya begitu. Habisnya dia bilang, langsung ketahuan. Lu nggak boleh gitu lah kali. Wah, lu ngurus mereka tuh teman-teman gue semua. Ingat banget. Waduh, ya gimana habisnya. Udah setelah itu gimana? Tapi intinya tetap 15 juta atau enggak? Enggak, akhirnya. Tetap. Oh, ternyata lu dapetnya royalti. Akhirnya mereka ngerti. Iya. Bener. Berarti ini salah satu apa namanya? Terobosan dulu terobosan ya. Gue udah dicari tahu tuh tanya. Saksi ANR juga masih ada sekarang. Dan juga untungnya ada kontrak yang dipinjemin tuh ya. Kan sebagai acuan. Teman banget sih Dani. Gue belum pernah omel-omelan gue. Lu nggak boleh gitu loh. Lu kasih, wah lu mau buka rahasia perusahaan orang, lu nggak boleh. Mereka tuh teman-teman gua semua. Lu ikutin aja gitu ya. Lu ikutin aja peraturannya apa yang dia mau. Saya nggak mau. Ya tapi kop suratnya dong tolong. Itu belum udah tahu udah saya hapus. Apaan lo hapus tuh ada itu gua ketahuan. Ini sih kocak sih. Lucu lo dulu. Ingat banget dulu sengaja ini ya. Iya. Mudah-mudahan si Dani masih inget tuh. Dani lupa gua lupa mulu kan ya.
Kalau duit ya nggak lupa deh. Kalau Mas Dhani kebanyakan urusan. Ya kan, banyak Dulu kan belum banyak urusan dulu. Oh iya. Sekarang banyak lah urusannya. Iya, sekarang banyak urusan. Jadi album Netral sama Mas Bimo 3 album. Nah setelah itu lu mengundurkan diri atau? Gue mengundurkan diri dulu album Mengundurkan 1, 2, 3. Gue eksperimen tuh. Sauna segala macam. Dulu kebetulan ada sound engineer si Aksan tuh. Oke. Gue itu terobosan namanya Wolf, Orang Jerman. Wolf, gue tahu. Dulu era-era tahun segitu kan semua rekaman analog kan. Iya. Susah kalau sekarang mah rekaman lo nyari sound tuh ngulik gampang pakai. Wolf An kan? Iya. Iya orang Jerman itu ya. Wah itu salah satu yang bikin terobosan menurut gue di industri musik itu termasuk yang bisa menciptakan sound baru ya. Iya, Yang Ahmad Band tuh soundnya. Iya. Maksudnya sampai sekarang denger masih up to date gitu. Iya. Maksudnya dulu emang bukannya mau beda-bedakan. Wah ini orang hasil kerjaan orang bule. Maksudnya emang zaman dulu era tahun segitu SDM-nya emang kurang inovatif. Kurang inovatif. Kalau si SDM sound engineer zaman dulu kan, udah baunya udah begini aja, semua rata. Iya. Pokoknya soundnya misalnya Ada presetnya. iya, maksudnya Ada preset. musiknya alternatif, nggak Iya. cocok musik glam Setuju gua. sound gitu. Setuju. Nah, kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti. Kan Iya. ini cuman yang ngerti musisinya, si produsernya ya. Betul. Karena di sini kan posisi musisi itu sebagai produser kan, istilahnya. Iya. Jadi dia tahu mau soundnya mau dikemanain, maksudnya ya biar ruangan ini mau dibawa kemana kan hanya seniman yang tahu. Jadi si Wolf itu bawaannya Mas Aksan ya? Aksan tuh, dulu gue kenal dia tuh itu beruntung banget. Gue masih sering komunikasi di Instagram. Oke. Oh masih sekarang sampai sekarang? Masih ada dia, cuma udah pulang kampung sama. Jadi itu dia studio engineer atau mixing engineer Mas? Dia tuh Wolf yang Ang semua itu bisa dibilang produser deh. Bisa produser Wah juga? Dewa banyak bantu banget tuh Ahmad Band. iya. Maksudnya dia zaman era analog kan susah kan. Gue zaman dulu rekaman analog untuk ngebalance saya belum tentu enak lah hasilnya kan. iya. Kalau sekarang mah pakai plugin udah preset. Iya, Udah enak aja dengerin. Kalau dulu take gitu satu-satu lo balance-nya kalau nggak babak belur susah dulu. Soalnya gue dulu kenapa gue tahu beberapa engineer Indonesia ada yang menggunakan preset karena gue pernah ngalamin. Lo udah eranya digital ya. Gue masih rekaman pita masih ngalamin. Masih pita? Terus waktu udah ngeband sama Chris Patti dulu gue ada masuk ke era digital. Tapi gue dari tahun 99 gue rekaman analog. Oh iya. Gitu. Nah, 99 tuh udah akhir-akhir. Dari pita. Digital udah ada, cuman dulu masih bentuknya formatnya masih tape ya, masih tape, adat gitu. Pakai adat. Jadi kalau misalnya tracknya karena 24 track, rata-rata kan pasti kurang, jadi tambah. Expand pakai adat. Dulu rekaman Ahmad Band juga begitu pakai adat. Nah, ini ngebahas Ahmad Band nih, Mas Bimo. Lo dari Netral pada saat itu mengundurkan diri, ya kan? Ada pesawat nih. Itu kan airport gitu. Oh, Pondok Cabe. Oke. Nah, lo setelah dari Netral ke Ahmad Band. Ahmad Band ini kan super band ya. Ahmad Band sebetulnya bukan band itu kan proyeknya Mas Dhani ya. Solo albumnya Dhani. Oh itu solo albumnya Mas Dhani ya. Solo albumnya Dhani namanya juga udah Ahmad Dhani. Cuma Ahmad Band. Gue dengar katanya di situ Mas Bimo salah satu kontributor juga. Ya gue sumbang ide saran itu kan dari soundnya kan karena gue suka vintage kan. Dari sebetulnya dulu kalau dengerin album Netral 2, 3 itu menurut gue sih udah sesuatu yang baru ya. Kalau maksudnya untuk musiknya, musiknya ya rock punk gitu lah. Maksudnya bukan musik komersial, maksudnya bukan musik casual. Jadi emang itu emang eksperimen. Maksudnya masih bisa dibilang otentik lah. Nggak mau niru seperti siapa-siapa gitu. Maksudnya nggak terlalu wannabe ini. Maksudnya kopas bang nggak. Jadi waktu itu dari sound. Nah itu gue banyak belajar sound tuh dari Wolf tuh. Dari Aksan sih. Guru gue tuh Aksan sebetulnya. Gue bisa main drum dulu ya. Gue album Netral pertama itu gue selama rekaman itu ternyata gue mainnya salah. Oh ya? Gue manggung tuh salah. Tangan gue kan berdarah-berdarah tuh. Gue ditanya, Bim, tangan lo kok bisa berdarah-darah gitu kata Aksan. Ketok rim nih Aksan, kenapa Sam? Coba, lo main gak kena rim ya? Gue main kena rim gimana? Lo mukul senar gak kena rim? Maksudnya kena rim? Gue gak ngerti. Pinggiran sininya ya? Gue gak ngerti, padahal gue udah rekaman. Jadi apa? Karena kan rekamannya Netral tuh live. Oh gitu. Gak pakai metronom. Jadi nggak ada. Langsung main aja gitu, langsung rhythm, bass, drum, langsung. Dubbing ngelit gitar sama double rhythm, vokal sih dubbing. Jadi musik dasar track live. Lo ngedouble tuh ngikutin udah ada yang apa yang direkam aja ya?
Jadi take langsung, memang bagus langsung. Jadi Beda ruangan. Jadi zaman kayak 8 track Beatles dong ya. Iya, itu. Gue zaman dulu nggak pakai metronom, maksudnya era segitu udah wajib metronom. Wajib metronom. Emang gue nggak bisa dulu, karena biasa itu band udah band live manggung ya, maksudnya band latihan tuh, band latihan. Tapi kalau dari segi musiknya sih wajar sih kalau nggak pakai metronom sih. Lari-lari. Itu akan mempengaruhi adrenalinnya gitu. Album 1, 2, 3 gue nggak pakai metronom. Oke. Karena nggak ngerti pakai metronom, karena kita biasa latihan udah matang di live band. Gak enak malah kaku gitu. Pas sempet nyoba waktu itu, wah ada yang pakai sequencer album ketiga tuh, jadi kaku begitu. Iya. Jadi kayak maksa gini. Pasti kan kaku kan ngikutin polanya sequencer. Karena belum ini. Gue pertama rekaman ya pas pakai metronom ya rekaman Ahmad Band. Oke. Karena Dani pakai sequencer. Iya betul. Nah di Ahmad Band itu semua drum session lo yang ngisi kan, full tracknya semua ya Mas Bimo ya. Itu Dani kan dulu awalnya sebetulnya gue ditawarin masuk Dewa dulu. Jadi gue pas gue keluar dari Netral dulu, si Dani, Bim, gue mau bikin solo Bim, lo isin drumnya. Gue bilang musiknya gimana Dan? Jangan susah-susah, gue nggak bisa nih. Lu suruh gue main kayak Aksan nggak bisa kan, Aksan jazz gitu. Iya. Berarti lu udah berteman ya berarti ya dari dulunya sebenarnya udah temen nongkrong ya berarti ya? Udah, kalau Dani mah dari awal-awal sebelum gue belum ada Netral, udah kenal. Oke. Dari tahun 92 gue kenal Dani, pas Dewa album pertama. Jadi pas Aksan itu yang banyak bantu gue membuka pikiran gue, maksudnya ilmu dari sound recording segala macam, produksi lah ya. Iya, jadi dia kan drummer ya, dia masuk sekolah musik kan, kebetulan dia buat temennya itu sound engineer Wolf. Gue mau, soalnya dulu gue pas zaman rekaman Netral, gue mau sound kayak Jimi Hendrix, kayak Led Zeppelin, ini gimana nih ya? Iya. Ternyata pas gue liat miking, ternyata begini, maksudnya simple gitu lah. Karena era-era zaman dulu banyak SDM sound engineer di Indonesia itu kiblatnya pakai 80s. Oke. Nggak beda kalau 80s kan udah banyak trigger, udah proses semua, jadi soundnya sama semua. Ya, pukul rata mau lagu apa, kalau nggak cocok lagunya kan, soundnya aneh. Jadi emang mereka bukan produser masalahnya. Jadi kalau Ahmad Band itu isinya Mas Bimo, Bongki, Pai, Ahmad Dhani dan Andra. Iya, karena waktu dulu kan emang gue baru keluar dari Netral. Mungkin Dhani manfaatin momen itunya kan, hype-nya. Kebetulan dulu si Pai sama Bongki juga baru keluar dari Slang. Iya, tahun 98. Cuma sih gue nggak ikut campur urusan itu. Gue cuman, Dan, Bim, ayo Bim, rekaman lagunya. Gue Dan dengerin lu lah, gue jangan susah-susah. Enggak Bim, gue mau ngerok nih, Dia ada eranya alternatif kan. Ya. Boleh nih masuk nih. Itu berarti lagu udah dipersiapin atau itu lagu di studio? Itu lagunya Dani semua. Itu album yang produce tuh Dani. Oke. Gue cuma main drum yang aransemen yang udah ada. Ya cuman pasti ya itu kena drum gue, itu gue yang main. Jadi itu sound gue. Kadang-kadang gue kan maksudnya apa ya? Ya gue main dengan cara gue aja. Ya. Kemarin gue di kantor gue baru dengerin Ahmad Band tuh. Baru gue dengerin tuh satu album itu. Masih modern itu. Lo kalau dengerin album Netral 2, 3 itu jauh sebelum Ahmad Band. Itu soundnya menurut gue sih udah revolusioner ya. Udah maksudnya udah bule banget ibaratnya udah alternatif gitu. Maksudnya kalau album pertama tuh gagal tuh Netral Sound tuh karena masih baru pertama rekaman nggak ngerti kan. Album kedua, 3 udah mulai keren. Maksudnya ini lagi mau rilis vinyl nih, mau dirilisnya album 2. Yang album 2 Netral. Album kedua Netral. So album 2, 3 tuh menurut gue sih itu keren soalnya menurut gue ya. Iya. Dulu si Dani sih bilang wah ini soundnya keren karena yang benar dulu gue rekaman pakai Nif kan. Ya jadi Ahmad Band tuh itu total emang album solo Dani. Ya. Maksudnya itu emang soal solo Dani produce. Kalau gue cuma ngisi ya otomatis sound pasti dari gue maksudnya. Ya. Emang soundnya waktu itu bisa dibilang lebih keren daripada Dewa dulu soundnya. Maksudnya untuk ininya. Untuk ininya, untuk keseluruhan ya. Untuk seluruh audionya ya. Oke, dari Ahmad Band, gue juga tahu akhirnya ada satu lagi band menurut gue sangat menggoda sekali telinga pada saat itu adalah Romeo ya. Oh ya sebetulnya gini. Jadi gue keluar dari Netral dulu, gue mau bikin Romeo. Setelah dari Netral, karena gue suka musik-musik vintage, Barry Manilow gitu-gitu ya. Oh ada Elvis, Sinatra. Cuman era-era tahun segitu, soalnya ya tahun 90 itu orang udah jarang yang ngejama orkestrasi. Oke. Zaman segitu. Karena dulu produksi pakai orkestrasi itu kan mahal. Ya. Kan mesti live kan. Belum ada sampel dulu, belum ada. Ini berarti Romeo ini sebelum lo ketemu Ahmad Band ini berarti?
letaknya? Itu barengan sebetulnya. Jadi di saat gue posisi gue sebetulnya di netral dulu ya. Ya sebetulnya itu band gue yang awal maksudnya apa dari nol ya maksudnya sampai jadi album 3. Gue udah merasa puas waktu itu gue. Gue pengen bikin musik lain nih. Gue bilang gue pengen main musik apa klasik nih gue. Gue kan suka musik klasik. Oh, jadi di 1, 2, 3 itu Mas Bimo udah dalam tanda kutip selain jenuh lah nih ya. Udah gue pengen gue nggak mungkin gue tuangin Nggak di mungkin musik stay di sini terus maksudnya. ya. Nggak Oh, mungkin gue gitu. apa ide gue eksekusiin di netral karena beda konsepnya. Ya, Di bagus nggak mungkin ternyata gue harmoni kan dia. Dia udah punya style sendiri ya. Iya. Jadi, nah waktu itu gue ketemu sama si Baby. Nah, Baby dia udah ngerti. Dia ada band dulu kan Bima kan. Ya, Bima. Dulu Bima tuh yang produksi dulu yang produk tuh si ini. Andi Julius dulu. Abangnya Adi Adrian. Adi Clay. Iya, Adi Clay. Iya. Abang-abangnya Adi. Oh iya. Jadi dulu sama Bima, betul kakaknya Baby tuh temen SMA gua. Oke. Jadi gua bilang, oh ini adek gua, oh adek lu ngeband nih. Gua bilang, wah ini gayanya glam rock ini modelnya dulu gondrong gitu kan. Musiknya dia bikin lagu juga bandnya. Gua bilang, wah bagus. Suaranya gua bilang, timbrenya boleh nih. Gua kebayang gua kan Elvis ya. Gua dulu kepikiran, mau nggak lu bikin apa? Gua kan bikin Romeo tuh. Romeo itu juga gua kasih nama maksudnya. Oh, itu Mas Bimo yang bikin. Wah itu dari nol itu, gue yang bawa ke label, ke Pak Iin, segala macem. Tuh Pao tuh saksi hidupnya dulu, Pao kagak demen banget dulu. Maksudnya ibaratnya apa ya, karena dulu kan bisa dibilang dulu Bima ya. Bima. Kurang laku ya. Maksudnya kurang diterima di pasar. Kurang diterima pasar. Sebetulnya menurut gue tuh salah konsep menurut gue. Dia kan mau bikin kayak beat lah, suara Baby tuh gede gitu kan. Terus pakai wig, nggak masuk lah. Lagunya sih keren. Lagunya kan enak lagunya maksudnya. Gue bilang terus Baby dengerin lagu Bunga Terakhir tuh. Iya. Bem, gue ada lagu nih Bem. Gue bilang, wah tuh musik orkestra nih Bem. Gue bilang, orkestra gimana lo? Dia tadi bawaannya dia, bayangannya dia tuh mau kayak, kalau nggak salah dulu dia bawa idenya dia tuh You're My Everything tuh. You're my everything. Belum pernah ada nih orkestra nih gue bilang. Bikin kayak Sinatra ke Elvisnya, gue bayangin bilang, lo solo aja deh Beb. Maksudnya Romeo tuh kan, represent vokalnya dia gede gitu kan. Itu tema lagu-lagunya emang cinta kan. Itu emang lagu Baby semua, lagunya bagus-bagus Baby kan. Harus gitu, cuman menurut gue sih dulu, pada waktu itu dia salah ngemas aja. Ya, Di Romeo ini? Bukan. Oh di Bima, ya. Masanya. Ya. Jadi pas di Romeo, orkestrasi gimana? Gue bawa ke Pain. Oke. Gue inget banget tuh pas album Netral 3 ya. Gue semangat banget. Cuman di samping berjalannya waktu dulu, gue bantuin Dewa dulu tuh. Tour. Dulu si Aksan waktu itu ganti. Gue bilang kan gue gak enak sama Aksan. Gue akhirnya ngomong, San, gue bantuin Dewa ya. Oh iya Bim, gak apa-apa, lu main aja kan. Lu gak ada masalah. Oh, Mas Aksan baru keluar. Iya. Oke. Cuma waktu itu Dani ngajak, Bim, lu masuk Dewa aja Bim. Dan gue mau bikin Romeo, gue bilang. Bukannya gue nolak. Ini gue pernah denger nih, katanya lu nolak masuk Dewa ya. Betulnya ya, cuman ya gue biasa bikin band dari nol, maksudnya kan ada ide yang mesti gue salurkan nih gue. Maksudnya masuk Dewa lah, kalau hitung-hitungan bisnisnya udah enak. Band udah ngetap dulu kan, maksudnya udah di fasilitasi. Tapi bukan band yang lo bentuk dari awal gitu. Iya, karena apa ya, bukan ya maksudnya ya ini bukan ide gua. Dewa ini udah gede, udah mau diapain lagi? Iya. Maksudnya gua bingung maksudnya. Cuman lagu-lagu sih gue suka yang albumnya pas era Once dulu tadi ngasih denger dan sempet. Oh, era berarti bintang 5 ya. Dulu yang kayak lagu gue sempet ngisi juga, sempet main di TV dulu berapa kali itu. Yang lagu mana? Album yang lagu eranya si Once tuh yang na. Roman Picesa. Dulu belum baru-baru banget kan, orang belum banyak yang tahu kan. Dewan berubah konsep dulu kan musiknya kan. Iya. Udah ngasih denger, Bim ini lagu wah klasik nih gue bilang nih. Cuma waktu itu gue dilema, gue bilang, wah gue pengen bikin Romeo nih, gue bilang. Penasaran gue maksudnya, ini mesti jadi nih. Gimana sih jadinya ntar gitu ya? Ini mesti orkestrasi nih, gue bilang. Itu bisa dibilang ya, kalau Baby mau ini ya. Itu not gue tuh. Maksud gue ya. Jadi gue cuma ngasih desain, Beb, kok jadi begini? Beb, maksud gue mau kayak secara openingnya ya. Mau kayak ini loh, apa? Kayak lagu-lagunya gue bikin apa sih?
Where the begin, Love Story, Love Story, ya. klasik-klasik gitu. Ya, ibaratnya kalau mayornya tuh kayak Paul Anka lah ya. Ya, pokoknya orkestrasi kayak begitu tahun segitu emang nggak di zaman. Ya. Maksud gue bukan sesuatu yang baru. Ya. Indonesia udah pada keren-keren pakai orkestrasi zaman dulu. Cuman tuh daerah tahun 90 akhir nggak ada tuh band kayak gitu. Dulu kayak era-eranya Purwocaraka di TV itu belum ada tuh. Yang pakai string-string dulu udah pernah ada di Telerama. Di Telerama tahun 7. Cuman pas di era 90-an akhir tuh udah nggak ada. Maksudnya kan Jadi orkestrasi itu di tahun 90-an masih dianggap seperti agak berat lah ya. karena ya maksudnya karena dibilangnya masih kuno. Antara kuno dan cost produksi mahal. Oke. Karena dulu setiap label nggak mungkin biayain sesuatu produk yang baru dengan biaya produksi yang mahal. Jadi pada saat itu Romeo orkestranya yang buat. Nah gini, dulu makanya begitu gue dengar Bunga Terakhir, gue ada ide pakai orkestrasi. Beb, gue bawa sini ke Pain. Gue kebetulan udah kenal Pain. Gitu. Ya gara-gara gue tahu orang Warius ya pas zamannya. Karena kalau nggak salah dulu Romeo, Romeo itu rekaman setelah Ahmad Band kan? Iya, setelah Ahmad Band kan? Setelah Ahmad Band. Jadi gue udah sering ketemu Pain, Pao udah ketemu. Jadi waktu itu gue bawa ke Pain, ada lagu. Ini lagunya siapa nih? Lagu Baby, nyanyi Bima. Lu Baby belum ngetop dulu. Kayak bandnya Bima. Pain, saya mau pakai orkestra, Pain. Gue bilang, kamu mau pakai orkestra? Band belum jadi apa-apa, kamu mau pakai orkestra? Ini berarti emang kamu pikir orkestra murah? berarti ngulangin lagi kayak netral ya waktu itu ya. Gue bilang, nggak mau flat pay. jadi, flat pay iya dulu. Kalau ini kan Aquarius, iya Pak Ian, gue bilang, waduh, gimana kamu mau gini? Nanti saya coba tanya Pak Sur, dia bilang. Yaudah, tadinya gue mau dimasukin kompilasi. Kamu masih kompilasi dulu ya? Iya. Aduh, saya nggak mau Pak Ian. Mau tes ombak dulu nih. Terus kamu gimana tuh Dewa? Katanya kamu mau di Dewa dulu ingat banget sih. Dulu ditawarin kontrak kan. Dulu kontrak Dewa sendiri-sendiri kalau nggak salah. Oh, jadi per personal. Kalau salah personal loh. Ingat kok. Bimo, kamu kapan mau sign nih Dewa? Saya mau rilis cepet. Gue inget banget dulu kan. Rilis bintang 5. Iya tuh. Ojo. Bim, gue udah kontrak nih Bim. Gue inget banget tuh. Waktu itu dia habis dapat advance sampai tetep. Gue habis dapat advance juga. Oh ya, cek gue kayaknya nggak jadi gue bilang gitu kan dulu. Si Dani udah tahu belum gue ngomong. Makanya dari Dani mungkin dulu sebel sama gue kali ya. Sebel ya pasti. Mungkin ya zaman dulu emang kurang komunikasi. Cuek itu pemain band kan. Iya. Anak pang. Iya kan. Sembarangan banget. Tapi ngomong-ngomong ketemu udah nggak dimarahin lagi kan? Udah enggak. Jadi tadi saya memang nawarin Pak In. Coba saya tawarin. Pak In seneng. Pak In kan musikal banget tuh. Dia tahu lagu enak gitu maksudnya. Suka musik bagus. Aduh, nanti coba saya ngomong Pak Sur. Dulu Pak O kan nggak suka banget. Terserah lo, Din. Udah bisa diputer di radio, udah bersyukur nih lagu katanya dulu. Oh gitu. Cuma waktu itu masukinnya kan ke kompilasi. Gue minta album. Cuman berat. Nah, terus kebetulan berjalannya waktu. Kebetulan dulu ada teman. Dulu tuh yang Indika tuh baru buka tuh Indika Production dulu. Indika. Sama Indika FM juga nggak sih? Bukan. Itu grup itu punya Agus anaknya si Weekend Mall tuh. Oke. Lu kenal betulan. Lagu lu dipakai ya buat Bunga Terakhir lagu lu ini. Dipakai kan buat. Dulu demonya betul udah jadi tuh. Nggak salah ya. Apa udah sinetron atau film? Iya, buat sinetron. Itu ada namanya Pak Leo nanti mau hubungin lo. Ya bener nih. Buat telepon tuh jadi bargain gue sebetulnya itu. Itu sebetulnya. Seharusnya si Baby tahu itu. Jadi gue bawa itu, dia mau Pak In, ini ada yang mau dipakai sinetron lagu ini loh. Makanya saya nggak mau album lah Pak In yang kompilasi. Ya udah orangnya suruh telepon saya. Gitu kan. Kalau nggak salah Pak Leo loh, inget banget tuh. Kalau nggak salah ya. Terus Pak In akhirnya, gimana? Iya orangnya udah telepon saya. Ya udah jadi kamu maunya gimana ini? Saya maunya album Pak In. Ya udah deh kamu rekaman deh. Itu si Baby gimana urusannya itu kontraknya tuh? Ternyata masih nyangkut kontraknya si Bima sama si Adi Julius. Masih nyangkut dulu. Gue bilang, wah Beb lu urusin sendiri lah. Gue bilang, gimana nih udah mau ntar lu. Ternyata dia masih terikat kontrak waktu itu.
Karena si Baby ngajak gua tuh ketemu Andy Julius. Gua nggak kenal Andy Julius kan. Iya. Wow, gua berdebat gitu. Akhirnya dilepas juga kontraknya. Kita dilepas juga kontraknya. Nah, habis itu rekaman tuh Romeo. Udah pakai orkestrasi dimodalin tuh. Dulu orkestrasi karena dulu kan nggak bisa bayar mahal kan, nggak mungkin pakai dulu ADMS nggak mungkin lah. Ya. Erwin udah ada belum ya? Erwin kalau nggak salah dulu udah ada, baru-baru deh Erwin. Kalau nggak salah dulu masih session playernya kan masih cabut-cabutan. Dulu J. Budiarjo dulu juga ada ya? Cuma dia pakai keyboard. ya. Dia pakai keyboard aransemennya, nggak live. Kalau yang live tuh, wah mesti nyari parsial sendiri kan. Nah, si Pain. Terus saya ada orang tuh baru pulang sekolah. Anak tuh dari Boston apa dari mana tuh? Oh, Andi Rianto. Iya. Rianto tuh inget banget. Mas Andi Rianto. Baru pulang dari Berkeley tuh. Oh, Berkeley ya? Berkeley, iya. Yes, tahu gue. Dia bisa nulis partitur tuh, bisa bikin not. Soalnya kan gue sama Baby kan nggak ngerti, jadi taunya notasinya begini kan, tulis lah, pecahnya lah, yang atur lah. Gimana? Aransemen musik sih bagannya gue yang bikin semuanya, sama si Baby berdua lah. Nah itu pas Andi Rianto kenalin, dia pemain piano. Dia main piano, main piano kenceng tuh. Dia pemain, dia sebetulnya rock dia tuh main piano, kenceng kan? Iya. Keren tuh. Tone-nya tegas gitu ya. Kasar mainnya. Wah, dapet nih. Dia bikin aransemennya. Nah, waktu itu terus cabut-cabutan tuh pakai pemain biolanya, apa violin ada Supini, orang-orang tua semua. Iya. Gua tahu tuh Ibu Supini itu legend tuh. Ibu terus sama siapa lagi ya? Mas Irfan ada yang Santos juga main masih selo. Dulu yang tua Mas Irfan loh, ada Irfan tuh dulu. Udah pada senior semua dah. Si Andi yang ngedirect tuh, yang nulis juga. Ada Tiup juga kan? Iya, tiapnya tuh si pemainnya Didit Maruto. Iya, Didit Maruto. Iya. Mas Pram, The Rollies. Betul. Karena dulu grup-grup string orkester dari Jogja tuh belum lahir dulu si Oni. Zamannya Saunine Orkestra ya. Oni itu album kedua. Oh, gitu. Oni itu dia yang garap di album kedua. Dia jadi yang koordinasi karena waktu itu udah mau nyobain lain. Kalau nggak salah dulu yang direct, yang nulis si Andi, cuman yang eksekusi si Oni sebagai. Oke. Sebetulnya Romeo itu paling keren itu album kedua. Wah kelas. Ada yang kenang lah itu ya? Kenang lah. Itu ada lagu Juwita Malam di cover. Iya. Keren tuh. Itu langsung live 7 piece tuh. Brass ya. Dan Terus kenang lah itu video klipnya ada Mas Dani dan Mas Once. Iya, dia lagi. Dia lagi. Video klipnya memang jelek itu, nggak ngewakil banget kenang lah tuh. Gagal video klip. Cuman musiknya, sebetulnya lagunya, gue sih kurang begitu. Dulu ada lagu di album kedua Romeo itu sebetulnya kayak yang vintage banget, yang klasik banget. Aku pergi, cuman itu yang bener-bener apa ya, represent maksud gue yang akhirnya kesampaian juga nih ide gue. Maksudnya apa ya? Wah, gue dapet juga kayak punya band kayak gini misalnya. Manggungnya bingung. Iya, bener. Manggungnya gagal banget, garing banget deh. Semangat tiup dua. Karena bayar berapa loh? Konsepnya terlalu vintage, jadi menghadirkan playernya juga mahal-mahal pasti. Iya, karena zaman dulu kan nggak ada, udah sequencer udah ada, cuma nggak mungkin kan. Ya, maksudnya lo untuk sampling ya nggak kurang dapet lah ya. Dapet ya kayaknya. Nah, karena jadi dari Romeo habis itu kayaknya setelah itu lo terlibat banyak di produser ya? Enggak, pas habis Romeo kan album kedua. Masih ada setelah album kedua? Album kedua terus gue akhirnya biasa pemain band lah, strike lah ya. Iya. Udah Beb lo mau solo aja, gue bilang solo, udah akhirnya solo deh. Terus akhirnya gue bikin ini, TBK. Ya, bener. Gue bikin TBK sama Indosema. Lagunya lumayan nyala tuh. TBK tuh singkatnya apa sih? Tuhan Berserta Kita. Itu gue terinspirasi dari God Bless dulu, band God Bless. Oke. Cuma kata labelnya, wah lo Kristen banget nih. Nanti ada loh, kok Kristen universal, gue bilang Tuhan Berserta Kita. Terus God Bless apa kabar, gue bilang namanya itu lebih Kristiani banget dan nggak jangan udah singkatannya TBK. Udah serah lo dah, gue bilang mesti rilis ya, gue bilang. TBK kalau sekarang perusahaan terbuka ya. Oh iya, maksudnya gak bisa TBK bisa bagus nih, hokinya nih namanya. Nama tuh bisa membawa berkah. Ya udah. Jadi tadi gue nggak mau tadinya nggak mau pakai singkatan. Jadi langsung Tuhan Berserta Kita. Keren juga kan? Keren ya. Cuman takut, wah ini Kristen banget nih kayak band gereja lo nanti dibilangnya. Aduh, TBK aja udah itu terbuka tuh buat ini apa? Buat saham. Ya udah dah.
Akhirnya jadi tuh satu lagu naik tuh. TBK. Habis dari Bukannya aku takut. bukannya aku takut ya. TBK tuh. Bukannya aku yang akhirnya dinyanyiin sama Mulan juga. Juliet, iya digedein sama Juliet. Sama Juliet. Mulan. Bonus? Tahun segitu sebetulnya lagu itu udah naik sebetulnya. Iya. Bonus abis TBK gue bikin Juliet. Ya, Juliet tuh. Karena dulu ada masalah di kontrak TBK-nya nggak bisa dipakai namanya, jadi Oke. harus ganti nama. Juliet waktu itu yang ngambil Berarti si Warner. personil sama nih ya, tinggal ganti nama doang Oh ya? enggak, personnya beda. Beda-beda. Dulu kan lagi banyak kena drugs juga tuh era juga vokalisnya. Akhirnya formasi di Juliet baru semua. Gua doang, cuma bertiga terus. Oke. Dulu gue bertiga terus loh. Habis itu Juliet album pertama di Warner, nggak terlalu jalan dulu. Cuma udah itu sempat udah kebawa tour aja, sempat 30 kota, numpang nebeng sama Naif dulu. Oke. Terus sama ada band Gamma dulu. Oh, Gama tahu gue. Ada band Gamma. Tahu. Gama, ada Gamawannya bukan sih? Oh bukan Gamma yang itu. Oh, Gama aja ya? Band Oh, Gamma dulu oke. ada anak pejabat itu lah. Jadi dia yang funding semua untuk bikin tour, Ya. nebeng. Kebetulan gue bantu produce band Gamma itu Si juga. Gama juga. Oh, sebagai produser. Gue ngisi drum juga, maksudnya kasih bantu kontribusi ide saran. Cuman ya akhirnya ya setelah Juliet jalan, album di Warner nggak terlalu laku kan, satu album. Akhirnya ketemu sama Harun. KFC tuh KFC. Harun waktu itu lagi mau bikin Music Factory. Gue mau bikin label musik mau di KFC. Wah gimana Run? Gue bilang udah nantilah. Nanti lo pokoknya foto lo semua dipajang di Sudirman segala macem. Cuma waktu itu jualannya nitipnya ke label. Oh, ini awal-awalnya KFC bikin KFC produk ya? musik program KFC pertama. Oh, guys, berarti yang suka beli-beli album KFC ya, ini Gue tahu dari nol itu. foundernya ini. Betulnya sih idenya itu Harun. Cuma Oke. untuk penetrasi penjualan CD-nya itu, bisnisnya itu lebih ke Fabian yang punya. Oh, oke. Fabian Blael. Iya. Itu termasuk dia yang ya karena dia yang punya lahan ya, dia yang punya dapur, jadi dia terapin itu di bundling langsung boom, langsung efektif itu. Awalnya dulu titip di Sony, return semua itu barangnya. Oh. Awal-awal dulu ingat banget pas produksi pertama kompilasi. Harum, mau barangnya return semua lo. Bilang, Fabian ngamuk-ngamuk ingat banget dulu gue. Oh ya, ya gue bilang kan emang udah susah. Maksudnya retail udah banyak yang tutup atau dia fisik udah mulai drop. Orang lagi dulu lagi Mau masuk ke digital ya? orang lagi kesima sama ini sama RBT. RBT, betul. RBT lagi gila-gilaan dulu kan. Kita juga kakalan kan gila-gilaan. Nggak real kan. 2010 ya? Oh itu kan juga Black apa? Black Oktober, iya, November tuh. pokoknya itu kan juga ibaratnya crime gitu kan. Gue ngerasain sih RBT juga. Iya. Iya loh, jam lu RBT dulu Iya. mau jualan fisik. Iya. Kentucky dong jualan fisik. Makanya dulu Iya. label-label Kentucky itu sebelah mata. Wah gila diketawain nih artis ayam dibilang wah. Iya. Karena Toko ayam, iya. produksi sendiri kan. Nah dirilis lah si Harun dia nanya, Bim lu ada band apa Bim? Udah gue Ron, band gue ya Ron, Juliet Ron. Udah pernah gue rilis nih. Oh ya materi bagus sama. Ya itu nggak terlalu jalan nih gue lagi ini nih. Akhirnya dirilis lah Juliet. Sebagai produk pertamanya KFC itu. Sebetulnya produk pertama yang band yang udah punya Iya kan, KFC. kan? Iya. Yang lain-lainnya kompilasi. Betul. Juliet dulu produk pertama bisa dibilang produk pertama ada Juliet ada Antik. Ada Antik. Band Antik itu produksi Harun. Iya. Cuma karena Juliet tuh udah pernah rilis kan. Cuman waktu itu gua kasih bonus track lagu Bukannya Aku Takut itu. Oh, oke. Nah, lagu Bukannya Aku Takut itu pas gua rekam ulang, ternyata lagu itu yang naik. Lagu itu yang naik. Karena zaman era tahun segitu emang lagi banyak-banyak yang balad-balad gitu. Iya, itu Song and Words-nya lagunya Mas Bimo ya? Itu tunggal gua semua yang nulis. Oke. Itu pertama kali gua bikin lagu nyoba-nyoba itu. Di Romeo justru nggak pernah bikin lagu? Gak bisa men, maksudnya kalau Romeo itu mesti eksklusif. Lagu Baby kan tuh terlalu apa ya, eksklusif banget. Gue gak bisa bikin lagu kayak gitu. Maksudnya lagu gue ya pasti ya lebih merakyat, maksudnya lebih biasa lah. Chord-chordnya Baby susah-susah dia. Iya. Gue gak bisa gue kayak gitu-gitu. Iya. Gak mau memaksakan ke situ loh. Iya. Cuma kalau ide saran Romeo sih, itu konsep murni gue. Oke. Maksudnya ya. Jadi kalau
kalau bisa disebut Mas Bimo ini adalah lebih kepada prosentasenya lebih besar kemana? Lebih besar kepada player, komposer atau konseptor? Wah, nggak tahu deh gue. Karena banyak Pokoknya di Romeo tuh gue yang main, gue rekaman cuma berdua misalnya untuk basic gitu. Karena bass yang main kan gue juga. Oh, bukan Mas siapa, Yuda ya? Gitar deh. Oh, itu Yuda gitar. Gitu kita maksudnya udah jadi. Itu dari track dasar, bass, drum tuh gue semua. Dulu kan rekaman gue zamannya Romeo tuh, gue gak pernah ketemu sama Baby. Baby kan rekamannya pagi tuh. Iya. Betul kan. Lu nggak bisa begadang. Gue begadang, gue mentok jam 3 udah pusing pala gue. Dia baru masih seger deh. baru mulai deh justru. Jam 7 malam baru bangun dulu dia. Jam 7 malam. Udah gila. Terus sampai begadang sampai pagi gitu. Wah, akhirnya gue sampai tipes dulu gue. Zamannya pasnya netral tuh. Iya. Gue rekaman langsung. Gue udah bikin guide tuh. Ingat gue di Gears tuh. Gue dengerin lagu. Wah nih songnya. Terus ini abisnya gimana nih? Gue telepon orangnya si Bim. Belum bangun. Udah rekaman. Gue tag dramain lah. Dulu gue nge-tag ya dulu ya. Pakai metronome. Romeo pakai metronome. Bagannya Baby yang udah jadi. Gue langsung dari drum man. Menghayalnya gue. Terus pokoknya sampai habis ya. Berapa menit dulu kan si yang ngetek tuh ada si Ronald. Jadi Gaitip tetap piano. gitar pasti gitar. Baby pasti kan doang. Baby main piano berantakan juga itu. Cuma dia ngetik chord. Dulu inget banget tuh. Pas datang, kok jadi begini lagu gue, aduh ribet udah gue take bass. Bagannya itu udah jadi air gitu. Maksudnya, ya udah begitu. Jadi, kok jadi begini lagu. Nah ini bagian part-partnya jadi bener-bener. Iya. Karena kita kan semua otodidak ya. Iya. Maksudnya begini Beb gitu. Maksudnya gini. Iya. Makanya gue langsung take bass tuh gue. Oke. Berarti emang istilahnya natural ya, spontanitasnya aja ya pada saat itu ya. Keren. Gue rekaman udah, nah si Andi. Kalau Andi mah maksudnya Andi tuh yang mecah, yang ngegain. Kalau chord tuh sih pas itu habis itu Baby take lagi tuh. Pasti mau ini. Cuman bass drum udah ada. Dari nol tuh. Jadi gue mari menghayal dulu gue. Menghayal gue. Lagu itu bukan lagu gue kan. Baby kadang bikin lagu gitu doang depan. Ini gimana nih Beb? Terus lu bikin lagu depannya doang begini. Bang gimana? Enggak lo udah nanti lo dua kali kopi ini. Oh iya, semen gue jadi berdua gue semen. Jadi sekarang ini kalau misalkan, tapi udah pernah reunian belum sih sama Juliet gitu? Romeo kemarin main kan di. Romeo main di 90s Festival ya Mas? 90s di acara Big Bang, lumayan loh Romeo. Romeo katalognya keren sebetulnya, maksudnya musik era tahun segitu ya untuk bisa nge-grab sampai sekarang, mewujudkan orkestrasi gitu maksudnya. Emang vintage Romeo itu bukan vintage yang alternatif sih. Jadi vintage yang pop lah ya. Pop yang benar-benar yang serius. Ya. Dan kalau mau dibilang musik-musik anak sekarang kan juga lagi mau menuju ke situ lagi kan. Meretro lagi. Kalau musik kan kayak tren ya. Itu lagi. Musik rock juga gitu, post punk lagi. Kayak Ben Sukatani itu kan dan post punk. Iya, post punk. Terus bisa dibilang post punk lah itu termasuknya. Terus apa lagi? Ya kayak fashion aja, kayak baju lah. Musiknya sama kan? Nggak ada sesuatu yang baru. Ahmad Ben kenapa nggak ngajak Mas Bimo lagi buat main drum? Harusnya kan itu kan Soledan. Bisa dikumpulin lagi tuh ya? Iya, emang harusnya. Ya cuman awalnya mau bikin reunian, cuma waktu itu Dani kena masalah kan, masuk penjara waktu itu. Jadi mundur-mundur, tatanya si Dani dia. Itu serah dia kalau itu soal albumnya dia. Dia punya kerjaan ya udah. Pakai siapa? Waktu itu kan gue cuma bantu. Sebetulnya gue di Ahmad Ben tuh sebetulnya ya gue cuma player. Bongki, Pai itu cuma player. Cuman Bandi mau bentuknya wujudnya kayak band gitu ya. Setahu gue dulu gue rekaman ya cuman gue, Andra, sama Dani ya. Si Bongki ngisi gue gak pernah tahu. Gue datang pas mixing ya, gue tungguin gitu mixingan. Gue pengen denger soundnya kan. Nah Mas Bimo, sekarang ini di akhir-akhir pembicaraan kita, gue pengen minta tanggapan lo tentang kan Mas Bimo kan juga komposer. Nah ini gimana nih tanggapan lo tentang isu-isu karya cipta ini? Isu-isu karya cipta ini kita nih bisa nggak sih jadi negara? Sebetulnya nih kita nih kan protes-protes gini kan karena ada masalah sebetulnya. Kalau tidak ada masalah, misalnya baik-baik aja, proper, terbuka, gitu maksudnya jujur, transparan, itu kan kita nggak akan
Ribut. nggak akan ribut, nggak akan rame, nggak akan menuntut. Iya, iya, iya. Kita menuntut. Jadi sesuatu yang nggak benar ditutup-tutupi, terus kita mesti diem aja. Udah nggak zaman, bos. Iya, iya. Ini udah tahun 2025. Iya, iya. Ya kan? Mungkin selama ini musisi mungkin banyak yang nggak peduli gitu. Maksudnya emang menurut gue terpecah-pecah musisi ini kan. Tidak ada yang bersatu gitu. Maksudnya untuk memperjuangkan, apalagi kan di sini masalahnya kan pencipta itu kan emang benar-benar merasa apa ya? Tidak dihargai. Iya, Maksudnya emang benar tidak dihargai. Dari terbukti kok ini dari pencipta lagu nasional aja Indonesia Raya aja kan itu harusnya jadi ibaratnya harus punya istana sendiri di Indonesia. Mereka harusnya di serve gitu kan. Negaranya harusnya ibaratnya negara harusnya mengurusi gitu loh. Itu keluarganya 7 turunan harus karena itu lagu itu ibaratnya apa? Itu adalah apa ya? Harta, Kak. Aset. Iya, aset. Itu masalah pride, itu lagu kebangsaan nasional ya. Maksudnya. Nah itu aja nggak ada morality ke situ nggak ada gitu, nggak ada etika morality untuk menyentuh, untuk apa ya, untuk melindungi, untuk istilah apa ya, mengayomi apa sih? Merangkul, mengurusi gitu. Kan kayak masalah kayak gitu dari satu lagu aja itu kelihatan lagu Indonesia Raya bos. Semua orang berkumandang gitu kan. Itu satu negara ini, dunia lain, negara lain pasti tahu itu lagu bagus. Sampai sekarang lagu publishing itu di mana mau nggak tahu. Ya, terakhir kan ada yayasan dari WR Supratman juga yang mengurusi kan. Itu memang ahli warisnya memang udah ada yang ngurusin. Cuma kemarin waktu Hari Musik Nasional kan kayaknya ada piringan hitam yang dicetak juga tentang versi lagu Indonesia Raya dari beberapa versi kan. Nah itu kan sebenarnya juga asetnya WR Supratman. Tapi mas tahu gua lagu itu tetap dimiliki oleh si ahli waris ini gitu. Pasti. Cuma di publishnya? Nah kalau publish gua kurang di luar kayaknya. Jadi emang industri kita nih musik kita kan emang bisa dibilang ya carut marut ya. Ya itu benar. Seakan-akan tuh baik aja gitu maksudnya untuk mereka aja. Cuman setelah era digitalisasi ini kan sebetulnya semua era sosmed semua kan media terbuka semua udah nggak bisa diumpet-umpetin nggak kan itu pasti akan tercium gitu loh. Kalau ada sesuatu yang nggak beres pasti cepat atau lambat itu pasti akan muncul. Jadi sebetulnya di sini kan kita memperjuangkan hak kita maksudnya ya, jadi seakan-akan ini apa ya berat sekali gitu maksudnya seakan-akan mereka tetap kekeh seakan-akan tuh mereka ini sudah benar. Kamu harus mengikuti seperti ini. Itu semacam kayak pemaksaan gitu. Cuman ternyata realitanya kan tidak. Realitanya tidak, mungkin dia nanya, oh selama ini kita bayar, ya bayar yang mana dulu? Kan banyak ini rights-nya kan? Iya, betul. Iya kan, ada performing rights, ada mechanical rights. Jadi kadang-kadang mereka emang banyak musisi-musisi masih yang kurang mudeng gitu. Jadi kurang mudeng antara malas belajar atau emang udah terbiasa bermain. Karena menurut gue nih emang era-eranya transisi gitu. Maksudnya era-eranya selama ini emang belum pernah ada yang protes. Maksudnya belum ada yang pernah menuntut. Jadi seakan-akan setiap gue tanya sama teman-teman gue, lo dapat berapa tuh kemarin tuh dari gue udah nggak mikirin gitu, karena mereka duit gue nih nggak dari sini, mereka dari off air, gue masih ada. Ya mungkin karena punya bisnis lain kali. Ya enggak rata-rata, gue dari off air aja, gue nggak mikirin gitu. Gue bilang itu salah menurut gue. Iya. Jadi kebiasaan gitu. Nah ini harusnya dia harus lebih peduli. Padahal kan dia bikin lagu juga. Itu lagu lo terkenal, lagu lo enggak. Cuman harus ibaratnya selama ini kan kita sudah menyerahkan semua kuasa kita untuk LMK untuk mengurus kan. Cuman ternyata kan realitanya tidak sesuai. Jadi di sini kita menuntut doa, tolong jangan dipermasalahkan. Karena kita maksudnya apa ya? Jangan bukan zamannya kayak zaman dulu. Lo diam lu, nggak bisa kayak gitu bos. Udah beda. Tapi kayaknya sekarang era zaman sekarang kayaknya baru pertama kali ya pencipta lagu di Indonesia ini bergejolak ya. Baru. Dulu sih gue udah pernah kepikiran. Betulnya emang lagu gue sih nggak banyak ya maksudnya. Tapi hits ya kan. Ya maksudnya nggak seperti yang lain lah. Cuman dalam arti ya gue di sini baru bisa ada empati. Karena lo merasa sense of belonging lo ada. Karena lo susah juga sih kalau orang tidak pernah berkarya menciptakan ya untuk membicarakan masalah ini pasti akan buntu. Buntu karena mereka sudah terbiasa dengan ibaratnya
negara kan apa minus moral etikanya. Jadi udah ngebajak aja. Emang era-era ngebajak. Ya kan? Makanya istilah pencipta lagu nggak digubris, ibaratnya disingkirkan. Itu karena emang jiwa mental bajak, membajak. Itu kan? Iya. Berarti mental itu memang Emang udah itu- jadi budaya ya. Iya kayak zaman dulu kan era-era inget banget dulu kaset Indonesia murah tuh. Orang bule kalau lagi belanja beli kaset itu di Duta Suara apa ya? Troli gitu. Terus akhirnya kasus itu kan rame semenjak acara Live Aid Bob Geldof tuh. Ya. Yang ketahuan kan. 85 ya. Setahu gue tuh semenjak itu setahu gue tuh keluar stiker PPN tuh. Yes, Ada, betul. Ingat tuh, waktu itu kaset sempat hilang tuh. Iya. Nah itu mulai itu kan mereka bentuk itu kan. Nah itu emang mereka sudah mengatur itu. Sebetulnya kita nggak mau ikut campur masalah itu. Cuma di sini kita cuma menuntut hak karya cipta kita gitu. Lebih lebih dihargai, bukan dalam arti dihargai. Kita cuma ingin menuntut hak moral dan hak ekonominya harus Transparan dan akuntabel serta wajar yang diterima kepada si itu ini nggak bisa dipolitisir atau gimana, nggak bisa. Nah, karena ini udah jelas gitu loh. Kita di sini menuntut hak kita, maksudnya itu ibaratnya lagu itu kan anak, ya kan? Ya, susah juga sih kalau misalnya orang punya anak kan, anak lo diambil sama orang gitu, diaku-aku gitu kan, terus diperlakukan semena-mena kan pasti lo protes. Ya. Jadi itu ada ikatan Emosional, ikatan batin. Nah itu bikin lagu kan itu pakai batin, bukan kayak bikin nasi goreng. Ya. Jadi emang harus butuh proses, ada emosi, ikatan spiritual Jadi emang ya kayak seperti lo punya anak lah. Ya. Kalau belum berkeluarga punya anak gimana sih rasa cinta lo sama anak lo gitu kan? Nah itulah. Itu maksudnya. Nah, jadi jangan dipelintir-pelintir penyanyinya lah dibikin adu domba. Wah nih penyanyi itu nuntut. Ya harusnya memang membawakan itu ya harusnya mereka minta izin. Cuma kan di sini kan undang-undangnya kan mengaturnya kan itu sudah diatur semua sama lembaga yang mengurus. Itu kan aneh kan? Ya. Kita memberi kuasa ke mereka, ya. Tapi kita nggak punya kuasa untuk mengatur. Ibaratnya who's the boss gitu. Ini lagu-lagu kita. Oke, lo kan bisa bekerja mengkolek karena ada kuasa dari musisinya. Nah, itu logiknya, ya. Jadi jangan dibolak-balik nih. Masalahnya kan karena di sini dibikin rancu nih. Karena masih banyak orang yang blunder kan. Wah, ini udah ngikutin peraturannya begini. Ya peraturannya begitu, ya udah lo bayar dong. Ya. Kasih buktinya secara transparansi. Ini kenapa? Ini gayanya kan kayaknya setiap gini kayak kita dibikinnya kayak ngemis-ngemis. Udah, maksudnya, nah ini yang harus diluruskan gitu loh. Jangan ada salah paham. Kesannya itu penciptanya serakah. Lu bukan serakah lah, hak gua kan ibaratnya. Apa yang mau diserakain juga? Karena yang diterima juga nggak seberapa. Itu barang-barang gue gitu lo mau main ambil aja. Lu mau kan barang lo diambil tuh? Iya. Kan maksudnya logikanya di situ aja. Iya. Serakah di mana, Bos? Nggak usah. Kecuali ini bukan barang kita ya. Iya. Mengaku-ngaku, nah itu baru serakah. masalah itu. Ini barang ciptaan kita, maksudnya itu hak kita ya. Gimana itu ya seperti anak lah. Masalah sepele misalnya kayak contoh seperti mobil lo mau nggak sih pinjam sembarangan gitu kan? Pasti lo emosi. Gitu ya. Apalagi lagu bikin tuh pakai feel, pakai rasa, maksudnya pakai apa ya? Ya pakai jiwa, maksudnya apa ya? Ya pakai cinta juga. Pakai cinta, maksudnya emang pakai apa ya? Itu gift itu. Tuhan memberikan ibaratnya apa ya? Talenta. Memberikan inspirasi. Anugerah gitu loh, melalui si pencipta lagu untuk menulis kata-kata dan harmoninya sampai bisa diterima. Layak luas dan bisa disukai, itu kan butuh proses yang ibaratnya ada proses kayak spiritualnya. Yang itu yang harus susah kadang-kadang kalau orang yang tidak terlibat, tidak biasa berkarya ya. Tidak terlibat dalam proses ini susah. Ibaratnya lo nggak punya anak, cuma lo merasa mau mengurusin anak, itu beda bos. Maksudnya oke, lo sebagai bapak angkat, cuma lo tidak ada ikatan darah gitu. Maksudnya apa ya? Ikatan biologis apa ibaratnya apa istilahnya? Susah diterangkan. Gue rasa mereka juga harusnya paham lah. Gue paham. Jadi
Gitu guys, ini suara dari seorang Bimo Sulaksono yang memang dia juga seorang komposer, produser, dan juga player dari band-band besar. Dan ya, patut didengarkan juga dan dipertimbangkan apa yang menjadi saran daripada pencipta lagu. Jadi hari ini gue seneng banget bisa main ke rumahnya Mas Bimo. Salah satu wishlist gue juga bisa ada di bintang tamu gue. Makasih banget Mas Bimo ya. Thank you. Rumahnya mantap, top. Itu aja teman-teman ya. Di subscribe channel YouTube-nya Badai TV dan juga Mas Bimo ada YouTube-nya? Oh nggak ada, gue masih pakai ini gue apa? Masih pakai Friendster. Friendster. Ya udah teman-teman. Punya YouTube. See you ya di konten-konten gue yang lain. Peace. Ya udah akhirnya. Kemana-mana siap sih. Enggak. Oh, ada orang. Hah? Oh, iya. Setan loh. Ya setan itu kan. Iya. Gue dajalnya. Iya. Minder Dia sama dia gua. ketuanya, lu ketuanya. Minder sama gue. Injek-injek pala setan. Hah?